Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel saya Rafli Journey, ya, channel yang apa adanya teman-teman sekalian. Ya, eh, sebelum saya masuk ke konten ini, saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian supaya agar tetap stay at home, ya, stay safe, ya, jaga diri, jaga kesehatan teman-teman masing-masing, jangan keluar kalau nggak penting, ya, di rumah aja, dan jangan lupa gunakan masker dan sarung tangan kalau bisa, ya. Jadi teman-teman, selalu cuci tangan juga jangan lupa, ya, selalu makan tepat waktu dan makan makanan yang bergizi. Jadi hari ini kita masuk di konten di konten baru, di konten baru. Jadi konten baru ini adalah bercerita tentang aku akan membacakan sebuah cerita, ya. Cerita itu nanti teman-teman silakan boleh dengarkan dan boleh komen di bawah ini kalau cerita itu selaras atau teman-teman juga pernah merasakan apa yang ada di cerita ini, ya. Jadi nanti di ujung aku akan kasih tahu judul besar dari cerita ini apa. Tapi sekarang aku akan bacakan judul-judul kecilnya saja. Jadi nanti eh, teman-teman silakan nyimak, ya. Siapa yang suka nih bisa jadikan dongeng sebelum tidur, ya. Apalagi yang mau mengenang masa-masa lalu itu boleh juga, ya. Jadi teman-teman, pada sebuah malam, ya, pada sebuah malam ada segerombolan remaja, ya, para remaja yang sedang asik berbincang-bincang, yaitu tentang mimpi mereka 20 tahun kemudian, ya. Ada 5 orang remaja ini, yaitu ada yang bernama Elang. Yang Elang ini akan menjadi karakter utama di sini. Lalu ada yang bernama Bedul, ada yang bernama Luncai, ada yang bernama Arca, dan ada yang bernama Karate. Jadi kelima orang ini adalah siswa SMA yang punya cita-cita yang besar terhadap diri mereka dan kehidupan mereka di masing-masing. Tapi ada satu orang teman yaitu bernama Arca, dia tidak memiliki cita-cita. Ketika ditanya apa cita-citanya, dia belum tahu apa, ya. Jadi dia hidupnya happy aja, nggak mikirnya terlalu berat, ya. Jadi yang ingin digambarkan dari karakter Arca ini adalah dia, ya, seperti itulah. Tapi kita tidak bahas kepada 4 orang lainnya, ya. Kita fokus kepada aku, ya. Yang si Elang ini adalah karakter dia sebagai yang orangnya adalah idealis dan jauh dari berpikir realistis. Nah, siapa nih teman-teman yang punya karakter yang sama seperti si Elang ini, ya. Jadi Selang ini pernah bermimpi dulu teman-teman menjadi seorang astronot, ya. Ketika dia tumbuh dari mulai SD sampai SMP, ketika dia menonton televisi, ya, sampai SMA, sampai kelas 1 SMA dia masih asik, ya, menonton televisi yang berhubungan dengan dunia luar angkasa, dan itu menetapkan diri dia berpegang teguh kepada cita-citanya, yaitu menjadi astronot. Nah, ini teman-teman siapa nih yang pernah masa kecilnya dulu menjadi astronot? Silahkan komen di bawah, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, setelah silang ini masuk di SMA, akhirnya masuki kelas 2 SMA, patahlah, ya, semangat silang ini untuk menjadi seorang astronot, ya. Menjadi seorang astronot, patah semangatnya. Kenapa kira-kira teman-teman? Ya karena si Elang ini menurut cerita dia tidak masuk ke dalam jurusan IPA. Nah, dia berpikiran bahwasannya jurusan IPA adalah jurusan yang mampu mengantarkannya kepada cita-citanya menjadi astronot, ya kan. Nah, walaupun ya teman-teman sekarang banyak, ya, orang-orang yang jurusannya IPA taunya masuknya ke IPS. Siapa nih teman-teman di bawah ini, ya. Jangan malu untuk ngakuin, ya. Oke. Nah, lalu, ya, setelah si Elang ini patah semangatnya masuk IPS, akhirnya dia merubah cita-citanya teman-teman, dari astronot
yang akhirnya itu menjadi hanya hayalan, menjadi banyak cita-citanya teman-teman ya. Dia pernah ingin menjadi pengacara, hakim, diplomat, manajer, ahli bahasa, dan yang terakhir adalah seorang sosiolog. Nah, ini nih kira-kira mana ya yang bakal dia 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 ini kira-kira akan menjadi apa? Apakah sosiolog atau yang hakim atau pengacara atau diplomat atau manajer atau ahli bahasa. Nah, teman-teman tebak nih. Kira-kira nanti di akhir cerita akan aku ceritakan si elang ini menjadi apa, ya. Nah, masuk ketika elang ini menjadi mahasiswa, teman-teman. Jadi kalau kita menjadi mahasiswa itu pertama kali kita botak, ya. Nah, itu sebutan si elang ini untuk si para botak ini, kumpulan botak adalah botakers. Botakers, teman-teman. Gila ya. Agak garing sedikit botakers ya, tapi ya kita ikutin aja. Jadi sebutannya adalah botakers. Jadi si botakers ini kalau kita lihat pada awal-awal semester itu semua berbondong-bondong teman-teman untuk masuk ke dalam kampus menggunakan baju hitam putih. Tapi laki-laki aja teman-teman, perempuan nggak botak ya. Jadi teman-teman yang SMA di sini melihat video ini jangan sampai nanti yang cewek juga merasa aku akan dibotakin sehingga akhirnya nggak jadi kuliah. Wah, lebay banget ya kan. Ya, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat pemandangan-pemandangan waktu maba itu baru masuk ya, mahasiswa baru itu banyak tuh teman-teman yang jahil ya. Ada yang apa dielus-elus lah kepala teman-temannya ya kan, dielus-elus kayak gini ya, kayak seakan-akan nikmat gitu. Ada yang dicium-cium lah ya kan, ada yang di apa, sekel-sekel lah, ada yang diejek-ejek ya, banyak ya teman-teman ya. Nah, tapi itu memang kejadian-kejadian yang menarik yang ada di awal-awal semester ketika kita kuliah. Jadi nanti teman-teman nih bakal ngerasain seperti itu, ya. Nah, yang lebih lucunya lagi adalah kepala teman-temannya itu yang botak-botak kadang compes, teman-teman. Kadang ada apa, guntingan rambut yang apa ya, yang nggak sesuai dengan karakter ya, compes itu ya. Yang ada bolongannya itu, yang nampak kulit-kulitnya itu ya, yang nggak hitam gitu ya. Nah, itu menjadi bahan-bahan ejekan bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, itu teman-teman apa namanya, jadi lucu juga ya kalau kita pikir-pikir ya. Ya, dulu aku juga kayak gitu teman-teman. Jadi untungnya aku nggak ada yang ngejek sih. Ganteng. Enggak. Jadi banget ya. Jadi eh jadi bagi para senior ya, senior-senior di kampus itu, maba-maba yang mahasiswa baru yang baru masuk ini ya, itu adalah lahan yang empuk teman-teman untuk diapain, untuk dikerjain ya. Tapi kayaknya itu udah jadi budaya ya di Indonesia ya, udah jadi budaya dimanapun nih rasanya deh ya, di Indonesia atau dimanapun yang laksana itulah. Tapi yang menjadi penting bagi aku ya sebenarnya bukan hal-hal mengejeknya atau membulinya, tapi gimana setelah itu kita menjadi dekat dengan senior kita ya. Jadi kayak rasanya penting juga sih untuk mengadakan ini, kalau aku lebih setuju ya. Bukan bully-bulian ya teman-teman, tapi agenda-agendanya itu menarik ya. Jadi pagi itu aku diantar nih ya, si elang ini maksudnya si aku ya, si aku ini diantar oleh udahnya, udah laki-lakinya ya, kalau kita bilang bukan udah kandung ya, tapi udah saudara. Nah itu ya, dia diantarkan sampai di depan gang kampusnya, dimana ketika dia jalan teman-teman, teman-teman bayangin ya, ketika kita diajak jalan di tempat yang baru, karena si Elang ini bukan asli orang tempat dia kuliah ya. Jadi dia terpana melihat gedung-gedung tinggi ya, terpana melihat mungkin selain gedung-gedung tinggi ada cewek-cewek yang non maba yang cantik-cantik, yang berjilbab, yang apa ya gitulah ya, teman-teman tahu lah ya. Ya, sama kayak kita masih SMA, dimana ketika kita lihat teman-teman cewek-cewek yang siswa-siswa baru nih ya,
pasti tuh asik-asik ya kalau kita, bahkan ada tuh teman-teman pasti yakin lah yang ada nargetin, wah ini milik aku nih, wah ini aku deketin nih, ya bareng teman laki-lakinya. Nah jadi sepanjang perjalanan itu udah menceritakan tentang gedung-gedung yang kami lewati ya. Gedung-gedung yang kami lewati itu ada fakultas-fakultas yang wow luar biasa lah. Di tempatku kayaknya nggak ada yang setinggi itu ya teman-teman. Ya mungkin sekarang udah ada, tapi waktu zaman itu belum ada ya. Ya aku lupa nih, ini tahun terjadi pada tahun 2012 ya. Nah jadi apalagi ya daerah sana nggak terlalu panas dibanding daerahku sekarang ini, ya kan. Jadi di sini ceritanya latar belakangnya kayak di daerah yang sejuk teman-teman ya. Yang daerah mana nih, kalau juga nggak ceritain nih daerah mana, cuman kalau aku boleh tebak pasti daerahnya lebih sejuk karena karakter kulitnya rata-rata kulit cewek-ceweknya, laki-lakinya juga putih-putih ya, juga putih-putih teman-teman. Jadi eh tiba-tiba si Elang ini tersenyum sendiri, kayak dia tuh menikmatin ya, nikmatin perjalanan hidup dia yang bakal, yang akan, bukan bakal, bukan yang akan ya, yang udah sampai di tahap ya seperti ini ya. Nah itu dia. Jadi apa jadi udah yang tadi itu juga menjelaskan ini fakultas apa, ini fakultas apa ya. Jadi setelah itu teman-teman ya, setelah panjang lebar kami berbicara di atas motor ya, antara si Lang dengan si Udanya ini, maka si Uda ini apa namanya, menghentikan laju motornya dan berhenti pada sebuah gedung. Kalau kalau di sini gedung yang digambarkan gedungnya agak sedikit tua dibanding dengan yang ketika Elang lewatin tadi ya. Jadi ini gedungnya agak sedikit tua dibanding dengan yang Elang dekatin tadi. Entah kenapa nih, atau ini mungkin gedung ini belum dapat pembangunan ya teman-teman. Nah jadi di sini ya si Elang ini terkejut ya, lalu dia bertanya, apakah ini kampus yang udah maksud, ya kan. Nah jadi si udah ini bilang, iya baca aja itu kan ada jurusan kamu di situ ya, jurusan itu terpampang jurusan sosiologi dan antropologi ya kan. Nah wah, lalu si Elang ini kebingungan ya, dia pikir gedungnya itu bagus, tinggi seperti yang dia lewatin sebelumnya, tapi nyatanya gedungnya ya seperti itu. Mungkin gedung ini belum dapat pembangunan ya teman-teman ya, kalau kita lihat. Nah lalu si Lang ini juga bertanya kepada Udanya, apa maksudnya jurusan prodi pendidikan ya, ada kata-kata pendidikan, sedangkan dia pengennya ambilnya sosiologi ya. Nah, tapi di sini dia membaca ada pendidikan. Nah, lalu Udanya bilang, Elang, kamu itu sudah mengambil jurusan guru, menjadi guru ya. Lalu Silang bertanya, loh aku kan bukan mau jadi guru ini, aku maunya jadinya adalah dosen. Iya bisa juga, tapi nanti Elang, setiap orang yang akan menjadi dosen termasuk Elang akan wajib mengambil S2 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Silang ini sepertinya terkejut dia dengan jurusan yang dia ambil. Entahlah apakah dia nggak tahu ya ketika dia mengambil itu, atau dia gimana ya, dia bertanya-tanya sampai di awal ini ya, di awal cerita ini dia masih bertanya-tanya ya. Lalu karena waktu udah mau berlalu teman-teman, udah jam 7 lewat kurang 10, jam 7 kurang 10 menit. Jadi Silang ini akhirnya bergerak maju menuju ke kampusnya, masuk ke dalam ruangannya, dia mencari di mana ruangannya, dan ketika itu dia bertemu seorang teman ya. Nah teman itu dia juga sedang mencari ruangannya di mana. Lalu teman itu berbahasa Minang, yang aku artikan aja teman-teman ya. Kayaknya ini juga terjadi di Padang ya. Ini seperti terjadi di Padang teman-teman. Jadi bahasa aslinya itu adalah dia menjawab, dia bertanya adalah, di mana lokal kawan, di mana lokal sosiologi, dia tanya seperti itu ya. Jadi yang aku nggak ngerti ya, aku cuman ngerti sedikit-sedikit, aku bilang aku juga sosiologi. Jadi sama-sama akhirnya mencari
lokalnya, dan alhamdulillah setelah sekian lama mencari ketemu juga teman-teman lokalnya ya, ketemu dan kami masuk. Kebetulan di situ ada mahasiswi ya yang lagi duduk. Dia tuh kalau tempat duduk perkuliahan itu kalau dibanding dengan tempat duduk SMA tuh beda teman-teman. Jadi kalau di SMA itu mungkin rata-rata ya kursi dan meja kita itu ya kursi, meja ya meja gitu kan, tersendiri. Tapi kalau di kampus-kampus itu biasanya eh, kebanyakan kursi dan meja itu bersatu. Ya jadi bentuknya itu ya seperti apa ya? Seperti anak-anak di kampus biasa lah gitu kan. Kalau teman-teman yang ngampus tahu lah itu ya. Jadi kalau mau masuk ya harus masuk di sela-sela perbatasan, di sela-sela batas dari meja yang kosong untuk masuk duduk di kursi ya. Tapi nyaman teman-teman, nyaman ya. Cuman tempat space-nya itu lebih sedikit ya, karena mungkin menurut aku kalau di SMA itu kan siap lokal kan sedikit ya. Tapi kalau sekarang kan kalau di kampus kan setiap lokal banyak nih, apalagi jurusan-jurusan favorit ya kan teman-teman, pasti banyak tuh ya. Jadi di sini si teman yang tadi bertanya siapa namamu, nah kan dia bilang dalam bahasa Minang ditanya sia namo, tuh teman-teman, siapa nih orang Minang, komen dua ini ya. Oke. Jadi aku bilang Elang ya. Jadi si Elang ini berkata namaku adalah Elang, kataku tersenyum sambil menjabat tangannya ya. Jadi si Elang ini bertanya juga dengan gagu-gagu sia namo. Nah jadi si Elang nih rupanya udah apa ya, udah research ya tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dia gunakan ketika dia bertemu dengan orang Minang, dan itu wajar dan wajib dipahami oleh orang Minang ya. Karena di Padang ini biasanya bahasanya tentang bahasa wajibnya itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Minang ya teman-teman. Beda ketika sedang mengajar ya. Kalau sedang mengajar atau sedang belajar nanti bahasa wajibnya adalah bahasa Indonesia atau sedang menjelaskan ya. Nah, lalu akhirnya perkenalan singkat itu selesai ya. Perkenalan singkat itu selesai. Akhirnya kami pun kedatangan nih oleh dosen ya, oleh dosen yang sudah lama kami tunggu-tunggu ya. Ini ada sepasang suami istri dosennya, dan ini asik banget ya dosennya. Jadi dia waktu dosen itu masuk, saking asiknya itu kami semua itu terpana melihat dosen ini ya. Jadi dalam cerita ini ya mereka semua terpana melihat dosen ini ya, seakan-akan keren gitu dosennya teman-teman ya. Ya jadi kayaknya mohon maaf lah ya, lebih keren daripada guru ya. Soalnya kalau guru kan pakaiannya pakaian seragam ya, kalau dosen kan biasa pakaiannya yang bebas ya, yang rapi, yang cool, ibaratnya yang keren lah yang ya. Nah, jadi ketika itu dosen tersebut memperkenalkan dirinya siapa, dan lalu kedua dosen tersebut rupanya suami istri ya, dan bertanya mereka berdua mengampu mata kuliah yang sama ya. Nah, jadi dia juga bertanya nih tentang siapa, juga berkenalan sama kami satu persatu. Itu dulu itu sepertinya dalam cerita ini ya diceritain bahwasannya setiap mahasiswa itu wajib mengenalkan mereka itu berasal dari mana dan siapa namanya serta apa panggilannya ya. Nah, apakah orang Minang atau bukan gitu ya. Nah, jadi kalau orang-orang dan hebatnya ya dalam cerita ini dosen ini tahu semua daerah gitu kan. Oh, di sini ya ketika dibilangkan misalnya Tanjung Pinang ya, oh di Kepri ya, atau di mana gitu Tanjung Pinang Gonggong, ada tahu ikonik kota yang eh, jarang orang biasanya tahu gitu ya. Ya aku punya pengalaman nih teman-teman ya kalau berbicara tentang Tanjung Pinang misalnya ya. Nah, dulu di kampus itu ya sering senior-seniorku bertanya gitu kan, orang mana, orang Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, oh Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang itu kan Bangka Belitung teman-teman. Tanjung Pinang itu adalah Kepulauan Riau. Nah, tapi banyak nih orang-orang yang salah ya. Akhirnya karena aku geram kan, akhirnya ya udah aku yayain aja lah dulu ya.
Jadi di sini mereka bertanya ya apa ya? Ya wajar lah ya. Eh, Perkenalan gitu ya. Jadi sampai akhirnya di sini giliran si Elang nih memperkenalkan diri dengan penuh kebanggaan katanya di sini. Dalam kata-katanya dan sedikit deg-degan, si Elang ini bangun dari duduknya dengan mantap. Lalu bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya, terdengar lantang. Orang-orang menjawab salamku. Wah, ini jawabnya waalaikumsalam ya teman-teman ya. Ya, perkenalkan nama saya Elang. Saya berasal dari Tanjung Pinang, kataku. Tiba-tiba dosen laki-laki menyambar Tanjung Pinang Kepri ya. Iya, Pak Kepri, jawabku. Pulau Penyengat ya. Nah, ini nih salah satu dosen yang tahu ikonik-ikonik kota ya. Jadi dosen perempuan juga menyambar dengan penuh keyakinan. Iya, iya Bu, betul. Pulau Penyengat, ya kan? Nah, jadi eh, apa? Jadi aku nggak malu-malu kali, teman-teman. Ya, ada dosen yang tahu tentang daerahku gitu kan. Tapi banyak sih orang yang nggak tahu ya. Di sini aku juga jelasin, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu saya orang Minang dan ayah saya orang Boyan. Nah, teman-teman siapa nih orang Boyan? Tahu nggak Boyan di mana? Ya, ayo komen di bawah ini. Ya. Lalu dosen perempuan itu bilang, orang Minang kamu tuh mah, dia bilang. Jadi bahasanya itu kayak gini loh katanya ya. Nah, aku orang Minang kan, dia bilang seakan-akan gila. Orang Minang kamu tuh mah. Nah, jadi dia tuh mau ngakuin kalau karena ibuku orang Minang, maka aku juga harus ngakuin aku ini orang Minang, bukan orang Tanjung Pinang gitu ya. Lalu di cerita ini si Lang itu mengangguk ya. Ya, jadi dia tak mengerti sebenarnya kenapa dia dibilang orang Minang, padahal kan dia juga orang Boyan dan selama ini dia mengakui dirinya adalah orang Melayu karena dia tinggal di Tanjung Pinang nih teman-teman ya. Tanjung Pinang itu Melayu ya. Jadi ya teman-teman, lalu si Elang ini melanjutkan perkuliahan dengan dosen-dosennya, lalu melanjutkan perkenalan dengan dosen-dosennya, termasuk dengan teman-teman barunya ya. eh, Lalu berkenal dengan teman-teman baru yaitu si Andika juga ada di sini ya nama-namanya ya, yang tak fokus mendengarkan perkenalan sedang berlangsung ya. Jadi pada hari pertama ya biasalah pasti perkenalan tentang siapa nama-nama di antara kita mahasiswa-mahasiswanya dan juga ini mata kuliahnya tentang apa gitu. Dan kebetulan mata kuliah saat itu adalah antropologi teman-teman. Jadi teman-teman nih yang nanti bakal yang nggak pernah nih dulu di jurusan IPS tiba-tiba mengambil sosiologi dan antropologi atau mengambil antropologi aja ya, teman-teman ini pasti bertanya antropologi itu apa, kecuali jurusan bahasa ya teman-teman, itu udah pada tahu ya. Nah, jadi ketika perkenalan yang berlangsung itu ada yang menarik ya, ada yang sangat menarik di situ. Si Elang ini ya tiba-tiba melihat sesosok wanita yang sedang memperkenalkan diri, yang suaranya itu merdu, yang suara itu lembut ya, bahkan kalau dilihat dari samping orangnya juga putih-putih kuning langsat gitu ya teman-teman, dan itu menurut si Elang ini cantik sekali gitu ya. Nah, kira-kira siapa dia nih teman-teman ya? Nah, jadi si Elang kayaknya eh, mulai jatuh cinta nih sama cewek ini ya, sepertinya ya. Nah, jadi apa ya? Jadi ceritanya nih kayaknya ada cinta-cintanya juga teman-teman ya. Ya, ini dia. Nah, jadi singkat cerita di awal pertemuan itu si Elang ini bertemu sama seorang wanita ya, bertemu sama seorang wanita baru. Nah, wanita baru itu ya menurut si Elang ini cantik ya, dan ketika dia berkenalan dengan suaranya aja silang ini bisa jatuh cinta ya, bisa jatuh cinta teman-teman. Jadi next cerita aku akan ceritakan lagi ya, yang chapter kali ini adalah bercerita tentang pengantar antropologi. Yang chapter selanjutnya aku akan bacain tentang menembakmu ya. Apa kira-kira yang terjadi di menembakmu teman-teman? Silahkan subscribe di bawah ini, komen di bawah ini
Ya, jangan lupa tungguin terus, pantengin terus video aku yang terbaru ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman yang lagi stay at home. Jangan lupa tetap membaca, jangan lupa tetap berdoa, dan jangan lupa tetap beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.